Sehingga pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan kita menuju masjid Al-Jihad yang melakukan ibadah salat isya berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan, ibadah puasa serta ibadah salat kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapat barokah dan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam lalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan berikutnya yang selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua menikmati Allah dan kebersamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai penerimaan kotak amal jariah untuk saldo awal sebesar Rp6.571.000 dan penerimaan kemarin malam sebesar Rp260.000, sehingga saldo sampai pada malam hari ini sebesar Rp6.831.000. Saldo sampai pada malam hari ini sebesar Rp6.831.000. Dan untuk amplop Ramadan saldo awal sebesar Rp928.000, dan ada penerimaan dari Bapak Lukman RT 05 sebesar Rp200.000, dan Bapak Mahyudi RT 02 diperuntukkan untuk almarhum ibundanya sebesar Rp500.000, sehingga saldo penerimaan amplop Ramadan hingga malam hari ini sebesar Rp1.628.000. Terima kasih kepada jemaah Bapak Ibu yang masih menginfakkan rezekinya untuk kegiatan Ramadan Masjid Al-Jihad. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan, semoga Allah membalasnya dan Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang masih menyediakan makanan untuk berbuka puasa pada petugas dan jemaah Masjid Al-Jihad. Semoga Allah akan menggantinya dan memberikan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yang bertindak sebagai imam pada malam hari ini Al-Mukarram Ustaz Wahid Asim, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dan telah memimpin sholat isya berjamaah.
dan dibantu Bilal Ananda Ahmad Zahrafi. Dan untuk imam besok malam Bapak Teni Bidada. Dan untuk Bilalnya Ananda Krisna Wibowo. Dan selanjutnya kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikannya bahwa panitia zakat fitrah telah siap dan telah menerima zakat fitrah Bapak Ibu semua. Untuk itu kepada para jamaah atau warga yang di sekitar Masjid Al-Jihad dan di lingkungan RW 018 yang ingin melaksanakan zakat fitrah sebelum pulang kampung, panitia siap menerimanya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Namun marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Wahid Hasim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana shahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Jihad serta pengurus, mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga kita semua yang melaksanakan ibadah saum pada tahun ini di bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita. Kalau kita puasanya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan kita ini udah masuk malam ke-20 nih. Malam ke-20 udah nggak kerasa, banyakkan hujan, jadi nggak kerasa kali kasih panas pada pilek semua. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi asril awakhir yahtajibu bil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di 10 yang terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah banyak duduk i'tikaf di masjid. Jadi kita datang di masjid, baik siang hari, malam hari, duduk kita di masjid, sholat zuhur, niatin i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Datang di waktu asar, sholat asar, duduk niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Terlebih-lebih lagi di malam-malam akhir 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, duduk kita i'tikaf di masjid, itu pahalanya sangat besar sekali. Pak, insya Allah kita mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Tapi kemarin waktu saya ngisi di Bekasi sono bagian utara, itu kalah udah masjid, alhamdulillah. Ibu-ibunya
satu baris kurang separuh. Bapak-bapaknya sholat isya 2 baris padahal masjidnya besar. Pas pulang dari taraweh, jalanan padat, susah jalan. Marangkas, susah jalan Pak. Kalah masjid, kalah musola dengan jalan dan pasar. Bukan malam Lailatul Qadar yang dikejar, tapi Lailatul Qadar. Nyari sini nggak cocok, pindah ke toko sebelah, kagak cocok lagi pindah ke sebelah. Jadi bukan Lailatul Qadar yang didapat, tapi Lailatul. Maka mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Jadi sesungguhnya kami turunkan di malam-malam bulan Ramadan ada satu malam namanya malam Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam-malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 83. Ini ada nih umur 83 nih. Ada nih yang berpanjang juga belum sampai 83. Belum sampai ke umur 83 ini. Banyak belum. Masih rata-rata 30-35 ini kelihatannya jauh. Pas dideketin 50-60. Mudah-mudahan kita semuanya lihat asbab nuzul Lailatul Qadar. Di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sendiri, senyum. Rasulullah duduk sendiri senyum. Kalau sekarang duduk sendiri senyum, nggak heran. Bisa jadi dia lagi main HP, bisa jadi dia lagi WA-an, bisa jadi dia lagi video callan atau nonton YouTube. Kan begitu? Kenapa? Ini Rasulullah zaman dulu nggak ada alat komunikasi, duduk sendiri senyum. Senyum-senyum, sahabat pada ngeliatin kalau Rasulullah senyum sendiri-diri. Kenapa ini akhirnya sahabat mendatangi baginda Nabi kita Muhammad? Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum? Kata Rasulullah, saya dikasih siapa? Lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman, di hari kiamat, para nabi dan rasul-rasul Allah masuk surga semuanya bawa umat masing-masing. Semua nabi, semua rasul di akhir zaman masuk surga bawa umatnya masing-masing. Tapi ada satu orang nabi, seorang nabi Allah masuk surga nggak bawa umat, diri-diri masuk surga. Ini kita kalau jalan sendiri-diri kan kagak enak. Ini Rasul, seorang nabi Allah masuk surga sendiri-diri nggak bawa umatnya. Itu kata Rasulullah, saya jadi tersenyum. Kenapa? Nah, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi kan banyak ya. Nabi yang Allah utus ke bumi itu likulli ummatin nabiyun. Setiap umat ada nabinya, maka nabi itu banyak. Ada 124.000 nabi. Rasul 313 rasul. Banyak rasul. Tapi yang tertera dalam Al-Quran 25 nabi dan nabi juga, rasul juga 25 yang tertera dalam Al-Quran. Dan dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul itu dipilih 25. Dari 25 yang ujian yang terberat diberi lagi jabatan, tingkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi yang dapat gelar ulul azmi. Berapa orang? 5 orang. Nabi Allah Nuh alaihi, Nabi Allah Ibrahim alaihi, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam, dan baginda Nabi kita Muhammad. Dari semuanya dipilih lagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian semuanya itu masuk surga bawa umat, masuk surga bawa rombongan masing-masing. Imam rombongan al-jihad siapa yang mimpin? Bapak Abdul Maulana pimpin rombongan masuk surga.
tapi bukan nabi. Dia nggak bawa, nanti kita jadi umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk surga beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Nah, ini seorang Nabi Allah yang masuk surga sendiri diri adalah Nabi Allah Sam'un al-Ghazi. Nabi Allah Sam'un al-Ghazi. Nah, ini seorang Nabi yang Allah berikan kekuatan pada rambutnya. Kalau di Indonesia kan ada tuh bikin film namanya Samson. Itu namanya Sam'un tuh. Cuman di Karasil orang kita namanya Samson Betawi, kekuatan bulu ketek. Jawabannya Benyamin. Ini Nabi Allah Sam'un al-Ghazi, Allah berikan kekuatan di rambut. Nah, ketika dia ini dakwah kepada Bani Israel yang pada masa itu orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu. Ini kan Bani Israel dimulai dari zaman Nabi Allah. Nabi apa? Bani Israel Nabi Allah ya Yakub, anak keturunannya itu namanya Bani Israel. Ini sekarang dia kerok nih, jauh bukannya no. Ini Bani Israel tuh anak keturunan, padahal orang tuanya soleh. Nabi Allah Yakub alaihi salam dia dapat, tapi anak keturunannya banyak yang udah melingkar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa itulah Nabi Allah SAW dakwah menyebarkan ajaran agama Allah, ditentang oleh Bani Israel pada masa itu, dan rajanya juga tentang kagak mau menerima ajaran Nabi Allah Sam'un al-Ghazi, sampai dia bagaimana caranya supaya dihancurkan ini seorang nabi yang dakwah mengajarkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dakwah-dakwahnya terus, cuman alat nggak bawa golok dia, nggak bawa keris. Kalau seandainya orang Jawa mungkin bawa keris, kalau orang sini mungkin kalau dari sana bawa golok kan. Itu senjatanya enggak, dari rahang onta. Itu kalau haus keluar air tuh, senjata mujizatnya itu rahang onta. Kalau Nabi lagi haus keluar tuh kenyang itu dengan minum air dari apa? Dari rahang onta. Allah kasih mujizatnya di situ. Nah, dakwah-dakwah ditentang sampai akhirnya istrinya sendiri ikut kepada rombongan Bani Is untuk nentang suaminya. Makanya kalau pejabat suaminya kuat, agak mempan disogok, kebanyakan yang kena istri yang dibawain hadiah, dikasih oleh-oleh, dikasih upeti. Suaminya kuat mempertahankan jabatannya, tapi sering kali istrinya yang tidak kuat. Tapi di sini mah alhamdulillah pejabat di sini mah pada kuat-kuat semuanya lah. Ya Pak RT ya, sampai mau masuk peti Pak RT. Orang itu juga minta Pak RT tanggung jawab ngeluarin buat pulang mudik. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia. Nah, akhirnya Nabi Allah SAW ditentang sampai istrinya sendiri nentang. Ini bagaimana nih dakwahnya nih? Ini sampai jam berapa nih? Saya sampai jam 9 ngomongnya. Selesai terawih jam 9:12. Malam-malam apa? Malam-malam minggu. Tenang aja. Taruh udah makan kan tadi udah buka bersama Pak RW. Udah kena tuh namanya daging leher apa? Enggak. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia. Jadi Nabi Allah SAW ditentang sama prajurit, sama orang-orang pendiri Bani Israel, bahkan istrinya cari kelemahannya di mana. Waktu dia tidur diikat dengan rantai yang kecil, bangun tidur putus, cuma bergerak sedikit putus. Diikat lagi cari rantai yang besar, supaya rantai itu mengecil gitu. Diikat lagi dengan rantai yang besar, bergerak sedikit putus. Lemah nih, lapor lagi ke sana, suami saya kuat banget, kagak minum ginseng, padahal mah kekuatannya sampai subuh. Tuh, coba. Ini Nabi Allah Sam'un al-Ghazi begitu dikasih kekuatan sampai istrinya, karena suami istri nanya kan, namanya suami istri tanya kekuatannya sampai sebegitu dasarnya, apa karena jenggot, apa karena apa? Bukan. Kata Nabi Allah Sam'un, kekuatan saya Allah berikan di rambut saya. Maka ketika ditahu oleh istrinya rambutnya kekuatannya, akhirnya pagi hari itu dipotong pas suaminya tidur, dipotong rambutnya. Bangun tidur diikat dengan besi yang apa? Dengan rantai besi yang besar, agak kuat apa-apa, nggak berdaya. Nabi Allah Sam'un al-Ghazi akhirnya dibawa ke istana raja Bani Israel pada masa itu. Dibawa ke istana raja sampai selalu dalam salib. Pantek tangannya yang kanan kiri
matanya dibutakan, kakinya ditentang semuanya. Disitulah sudah kelemahan. Semua rupanya orang-orang kafir Bani Israel pada masa itu senang karena ada seorang yang pendakwah Nabi Allah Sam'un al-Ghazali sudah lemah. Pada masa lemah itulah Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril, karena malaikat tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril terus kepada para nabi dan rasul. Di situ apa kata malaikat Jibril? Ya Nabi Allah Sam'un, saya diutus oleh Allah kepada kamu. Apa permintaan kamu? Doa Nabi Allah Sam'un, saya minta supaya Allah berikan kekuatan saya kembali, maka saya akan hancurkan orang-orang kafir. Saya akan hancurkan semuanya yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan kekuatan, akhirnya kembali lagi kekuatannya, copot semua yang tadinya tangannya dia dipaku, kiri kanan lepas semuanya habis. Sampai istana hancur, sampai rajanya mati, istrinya juga ikut mati dalam rombongan orang-orang kafir pada masa itu. Selesai pada mati semuanya, Nabi Allah Sam'un al-Ghazali pergi menyendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan, puasa, sholat 1000 bulan. Kita kuat ini? Gak kuat 30 hari aja, 1 bulan aja kadang-kadang banyak kan. Ini kita kan 30 hari ke Ramadan aja kadang-kadang apa? Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kuat semuanya, amin. Yang terawih padahal sama juga di pahala ibadah terawih. Maka janji Rasul dalam Sahih Bukhari, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih di malam hari karena iman, ngarepin ridho Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu. Makanya kita kalau nggak tarawih sayang nih, apalagi tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan. Nah, minta nih umatnya pada Rasul, ya Rasulullah, bisakah kita ibadah seperti ibadahnya Nabi Allah Sam'un al-Ghazali selama 1000 bulan? Kata Rasulullah, kalau orang kuat kita 1 bulan aja juga lemes, 1 bulan juga udah mikirin pulang kampung aja, padahal belum bayar zakat. Makanya tadi panitia zakat terus mati-mati. Zakat itu di mana kita kerja, di situ bayar zakat. Jangan pulang kampung bayar zakat di kampung, di sono kasih hadiah. Di sini kita kerja bayar zakatnya. Ntar pulang kampung ada hadiah, semua hadiah zakat dengan 3,5 liter ke kampung, diomelin orang kampung. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Akhirnya kata Allah, ini buat umat Rasulullah, sayang Allah kepada kita nih umat Rasul. Enggak usah kalian ibadah 1000 bulan, enggak bakalan sanggup. Enggak usah kalian puasa 1000 bulan, kapan mau kerjanya? Cukup duduk di malam-malam Lailatul Qadar, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sama dengan ibadahnya Nabi Allah Sam'un al-Ghazali. Maka perbanyak ibadah di malam-malam akhir daripada bulan Ramadan, maka insyaallah kita akan mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Silakan ayo perbanyak ibadah. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, itulah karena itu mari kita perbanyak malam-malam akhir daripada bulan Ramadan, duduk di masjid, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pesan Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah, hendaknya kalian sempurnakan bilangan ibadah puasa kalian. Insya Allah puasa pada tahun ini untuk 1 Syawalnya bareng. Bagi saudara kita yang Muhammadiyah yang puasa kemarin tanggal 1-nya hari Senin, ya kan, ke Ramadan ya hari Senin, puasa genap 30. Bagi kita yang ikut pemerintah yang dengan apa? Hisab dan Ru'yatul Hilal yang puasanya hari Selasa, insya Allah puasanya genap 1 bulan, cuma 29 hari. Jadi 1 Syawalnya bareng insya Allah itu milul iddah. Hendaknya kalian sempurnakan
selesai kita tarawih, besoknya masuk walitukabirullah, hendaknya kalian mengagungkan asma takbiran. Jangan malam tarawih ini penuh, nanti malam lebaran sholat isya 12 sudah bagus ini. Kenapa? Bukan kagak tarawih lagi udah, padahal disuruh kita takbiran walitukabirullah ala ma hadakum di masjid takbiran. Di situ hawa ketika kita takbir dengan khusyuk terasa banget. Ketika kita takbir di hari itu semua keinget tuh orang tua yang udah meninggal dunia, saudara yang udah meninggal dunia, anak keluarga yang udah meninggal dunia, itu terasa tuh. Apalagi takbir yang khusyuk. Allahu Akbar, Allah, langsung cucuran air mata. Kenapa? Menghayati ketika kita semua kebayang, semua keingetan, semua yang pulang kampung ingat, yang kagak pulang kampung ingat ya Allah, jadi pulang kampung. Kan begitu. Jadi apa? Itu kabirullah ala ma hadakum, apa? Wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa ibadah puasa dan bisa melaksanakan sholat Ramadan di malam hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan ibadah puasa dan tarawih kita sehingga kita mendapatkan kemenangan. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil ibadi kamilin wa li faraidika mu'addin wa ala salawati muhafidin wa li zakati fa'idin wa lima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa 'anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bil na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sa'irin wa lal hamdi waridin wa fil jannati dakhilin wa 'ala sariratil karamati qa'idin wa bi huri 'ainin mutazawwijin wa bi sundusi wa istabraqin wa libajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin
والحمد لله رب العالمين. صلوا صلاة الوتر ثلاث ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي صلاة الوتر ثلاث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafiyan wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa ajimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka al-'afwa 'ala al-afiyah wa nas'aluka tamam al-afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tujid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Bahas berapa sih? Saya sebentar. Ustaz Wahid.